Dari sini saya secara khusus syukur atas terpilihnya Paus Leo ke-14 yang akan menjadi wakil Kristus di dunia ini. Juga kita ucapkan syukur atas ulang tahun usia perkawinan ke-15 dari pasangan suami istri. Semoga cinta kasih Kristus bertumbuh menemani perjalanan rumah tangga keluarga ini. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, agar kita pun pantas merayakan misteri suci ini. Saya semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami.
kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa menghargai Engkau mengundang kami semua orang untuk mengalami buah pertobatan. Semoga rahmat perayaan kebangkitan Putramu menggerakkan hati kami untuk menghayati semangat penyucian diri setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sampai sekarang. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan kepada jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia berdoa ke tanah, dan terdengar lawannya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah kau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah kemana seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menunggu dia masuk ke Damaskus. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan lagi. Di Damaskus ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu pemberkatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menempelkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihatnya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam Allah untuk menangkap semua orang yang memanggil nama. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah amat pilihan bagimu untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang besar. Aku sendiri akan menunjukkan kepada
apa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama. Lalu pergilah hanya sesitu dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya di atas Saulus, katanya, "Saulus, saudara, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga, seolah-olah ada sesuatu gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat. Saulus lalu dibaptis, dan setelah diamalkan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damaskus. Ketika itu juga, ia memerintahkan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat pasti, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah. Tuhan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertingkah terdengar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bagikan dia pada kejaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka makan. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar
di rumah ibadah. Demikian sabda Tuhan. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, beberapa bulan yang lalu kami biasanya apabila ada orang tua para imam yang meninggal dan para imam biasanya berdoa bersama datang lalu saya kirim pada saat terakhir musim mati kami bersama-sama untuk ada orang tua yang meninggal para imam. Kita juga merasa pilihan karena seperti orang tua kita sendiri, maka biasanya kita menyempatkan diri untuk hadir dalam perayaan misa requiem. Di dalam misa requiem itu ada teman satu sahabat saya itu karena waktu itu pagi-pagi terusku anggota tidak bisa misa biasanya sore karena ada acara karena Jakarta misalnya di awal-awal pagi hari tidak salah waktu dalam itu kami bersama dengan itu tempat itu berjumpa di sana. Karena pagi belum sempat sarapan belum memenuhi saya. Sarapan 1 jam sebelum bisa kita berpuasa. Tidak boleh makan somai, tidak boleh makan batang. Kira-kira ya, sarapan lalu korbannya mampu saat bisa berjalan biasa. Ketika kita mulai menselebrasi preparasi utamanya, lalu saat menyambung kalau mau berlutut dan pada saat juga blok pingsan, lalu ya kebetulan saya tidak mau harus nolong. Lalu taruh di kayu bawah seperti itu, saya dapat dekat bisa tempat kursi para imam. Kita bisa konsultan di bawah, terus sebentar lalu masuk dalam untuk bersakristi. Artinya beliau kita lanjutkan, tidak usah melakukan misa, artinya yang ada poster tempat rupanya kekurangan itu artinya bahwa dalam soalnya itu begini ya, lalu kekurangan kosong untuk membakar energi emas jatuh benar-benar tidak ingat ingatnya kita sudah dikasih teh hangat gula mulai naik. Lalu setelah itu kita semuanya bisa untuk menengok dan melihatnya supaya bisa tidak ada masalah apa-apa. Tapi itu sudah kasih saya hanya mau menyampaikan bahwa seringkali kita kalau memiliki sesuatu kita itu membutuhkan asupan energi, entah itu makanan, entah itu minuman, apalagi mereka yang mungkin sudah stabil normal. Kita membutuhkan itu dengan makanan fisik. Kalau orang itu sukanya sarapannya soto ahli atau itu kuncung atau apa lagi sebentar kalau kita jadi nasi goreng ayam bebas kita butuh satu energi. Tapi ketika kita terkurangi upaya kita itu memenuhi kita untuk memenuhi. Pertanyaannya apakah ketika kita tidak menyangka bahwa tidak di surga, apakah ketika kita tidak berjumpa dengan Tuhan lewat Ekaristi Kudus, apakah ada dorongan yang kita buat? Apakah kita menjadi sekian tidak berdalih? Maka dari itu dalam bacaan itu dikatakan, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu tidak memakan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mungkin hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging dan minum darah, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membagikan dia pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah benar makanan, dan darahku adalah benar minuman. Barang siapa makan daging dan minum darah, dia tinggal dalam aku dan aku akan tinggal dalam dia. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semoga kerinduan lebih besar dalam bahasa Inggris ini tentang craving. Masa ini juga lihat pengen ya, atau mungkin ada dorongan spiritual susu ketika kita merindukan Ekaristi. Ekaristi bukan sekedar roti yang mengenyangkan secara fisik, tapi roti yang kita sebut sebagai roti hidup. Roti yang dimana kita sungguh-sungguh rindu untuk menyantapnya. Itulah tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, itu babak pertama selesai. Babak kedua masih ada dua tambah. Ya, tetapi babak kedua kita bertanya bukan dari Injil atau dari bacaan pertama, tapi hari ini kita menemukan yang kedua, prinsip terakhir Franciscus yang disebut dengan Lexiknos, tentang gambaran cinta manusia dan cinta ilahi Kristus dalam kita. Saya mengutip dari prinsip itu dari nomor 9 sampai nomor 16. Bagi yang mau mendapatkan kesegaran rohani silahkan tidur. Tapi saya tidak akan mengulik pada semuanya. Ya, kalau kita renungkan, kita tunjuk saja mana hati kita. Baik, sudah mana ya? Di sini, di mana? Saya tidak melihat di mana. Sakitnya itu, nah ya, tahu ya. Kalau sakit hati ya di hati di sini. Boleh silakan direfleksikan, tapi kalau kita renungkan hati itu banyak dipantau dari berbagai perspektif, dari perspektif biologis, psikologis, filosofis, teologis bahkan itu. Bahkan konsep itu sangat laku secara antropologi, filosofis, mungkin besar itu mengatakan bahwa hati ini rasa-rasanya tidak kami kasih. Itu biarkan kita mengenai. Para filsuf itu lebih senang menggunakan mengkaji tentang apa? Tentang kerendahan, tentang kebebasan manusiawi. Aku itu banyak ide-ide dan konsep-konsep. Tetapi mereka kurang menunjukkan yang disebut dengan merefleksikan apa itu hati. Padahal kalau kita renungkan, hati adalah pusat dari diri kita. Hati adalah our core of self. Sesungguhnya hidup kita pada dirinya adalah hati sendiri. Yang terpaling adalah segala sesuatu tindakan. Kemarin kita lihat dengan Paulus, wah, jika nama hatinya bagus kelihatan dan mukanya, kemudian kita berikan hatinya mulia, hatinya bagus, punya hati bagi orang miskin, punya hati bagi gereja yang bersatu. Hati tidak lagi mungkin disebut masa-masa renungan atau filsafat atau kehidupan biologis, filosofis. Tidak lagi disukai dengan mungkin berbicara tentang awal-awal Islam feminin. Padahal kita berhubungan dengan hati. Kita berbicara dengan hati. Bahkan kita mendewasakan dan menyembuhkan hati kita ketika kita terluka lewat bantuan Tuhan. Tanpa hati, hidup kita tidak berharga. Memang kita tidak akan mengerti dengan akal di mana letaknya. Tapi kita hanya bisa memahami lewat puisi, lewat sejarah hidup kita, di mana kesukaan hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hati kita bukan kita diciptakan Allah untuk diri kita, tetapi hati kita adalah terlihat dalam hidup bersama.
Ketika kita menemukan hati yang lain, kalau ada membangun antara rumah tangga, harus berbagi hati. Suaminya suka asin, istrinya suka manis. Yang satu suka pedas, yang satu suka pedas lagi. Yang satu sedang, yang satu pedas. Akhirnya kita mau tidak mau harus berbagi hati itu. Dari sana justru hati yang kita bagikan yang lain, hati kita. Dan di sana tercipta relasi yang mendalam antara dia dan Tuhan. Hanya hati yang mau menyambut dan memberikan namun di sana iman dan gerak dan dunia hati. Ada banyak dikatakan prinsip ini orang-orang besar yang berbicara itu. Ada Romano Guardini dalam novel karya Dostoyevsky dan sebagainya. Tapi itu tidak terlalu penting buat kita. Kita perlu mengelola semua tindakan kita dengan akurat oleh hati. Dengan cara ini, agresivitas dan sebagainya posisi kita akan direndahkan, direndahkan oleh kebaikan yang lebih besar dan ditawarkan oleh hati dan seluruh kekuatan hati untuk melawan kejahatan. Pikiran yang terlihat tidak akan melayani kekuatan yang lebih besar dengan mencecap dan merasakan kebenaran daripada berusaha untuk menguasainya seperti yang cenderung dilakukan oleh sains. Dan kami menginginkan kebaikan yang lebih besar yang ditetapkan oleh hati, sementara imajinasi dan emosi dipandu oleh kepercayaan kita. Maka dapat dikatakan saya adalah saya. Karena saya adalah apa yang membuat saya tumbuh, membentuk identitas rohani saya dan menempatkan saya dalam bersamaan dengan orang lain. Kalau agama yang beroperasi dunia digital menunjukkan bahwa pikiran dan keinginan kita jauh berseragam dengan apa yang kita duga. Keduanya menjadi prediksi dan dengan demikian mampu manipulasi. Tidak demikian dengan hati. Kata hati bermakna penting bagi filsafat dan teologi dalam upaya mengoperasikan sintesis. Maka kata hati juga tidak dapat disampingkan dengan teologi, psikologi, dan teknologi atau umum utama yang lain. Ini adalah salah satu kata primordial dan mendahului menggambarkan realitas manusia dengan tepat sebagai diri dan tubuh, sebagai pribadi, jasmani dan rohani. Apa ini sudah terkasih utamaan hati itu membagi kita mengerti mengapa kita mencoba memahami kenyataan dengan hati, kita dapat memahami dengan lebih baik dan lebih lengkap. Hal ini sendiri menuntun kita kepada cinta yang melekat kepada hati, karena inti dalam dari realitas adalah cinta. Menurut Heidegger, itu penafsiran seorang pemikir kontemporer bisa dimulai dari konsep kepastian, tapi juga dengan emosi. Pikiran harus diprovokasi sebelum atau saat bekerja dengan konsep. Tanpa emosi, pikiran kita tidak dapat bekerja. Gambaran mental pertama harus demikian mencekam. Apa yang pertama kali menduga seseorang untuk berpikir dan bertanyakan adalah emosi berpanggilan. Maka itu sudah dikasih. Marilah kita menyadari dan dipanggil untuk mengelola hati kita. Salah satu teladan yang bisa kita lihat adalah pengalaman Rasul Paulus. Bacaan pertama membaca tidak pertobatan Saulus itu Paulus. Kalau tadi dikenakan apa caranya? Ketika cara penganiayaan kepada jemaat, hati Paulus berubah. Hati itu berubah, tapi hati bisa berbeda. Pertama berubah adalah itu membunuh murid-murid Tuhan. Kenapa itu orang Kristen dan Yogyakarta yang mereka menyebut sebagai pengerjaan Tuhan. Paulus merasa hatinya bertuah-tuah untuk menghentikan kelompok ini. Tetapi setelah pengalaman dia jatuh, matanya tertutup, dia tidak lagi bisa makan dan minum.
hatinya mulai terbuka, matanya mungkin belum terbuka, tapi hatinya mulai terbuka. Dan akhir dikatakan ketika pengalaman berjumpa dengan Tuhan mengatakan Allah, siapa pribadi yang engkau siksa dan engkau menghukum itu. Di sana Saulus mulai terbuka dan menyadari, dan dia pun mau mencintai Tuhan Yesus dengan hatinya. Hatinya tidak berubah-ubah, tapi arahnya ketika berjumpa dengan Tuhan sudah berbeda. Dia ingin mencintai Tuhan dan mau mengatakan Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan ditanya. Allah di surga, Engkau mengutus putra kami Tuhan Yesus Kristus yang membawa hatinya ke dunia ini. Dia tidak takut hatinya dirobek-robek, hatinya dilukai oleh dosa, oleh manusia yang seringkali mengkhianatinya. Buatlah kami sungguh-sungguh mau belajar dari hati Kristus Yesus, di mana hatinya tetap memanjatkan keselamatan, meskipun hatinya pencucuran darah karena bumi dosa kami tidak berhenti mengasihi kami. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita doakan doa firman kepada Kristus Yesus dan penyembahan yang sudah ada. Kita bersama novena untuk kita akan mendoakan doa kami selama kita doakan bersama-sama. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah berkat yang diberikan kepadamu, dan aku akan memberikan kepadamu. Doalah yang dikatakan dan aku yang suci, aku menjadi doa. Aku mencari yang membutuhkan untuk mendengarkan permohonan. Sama-sama. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang meminta Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati untuk percaya dan ikhlas sekali kepadamu, dan menyatakan yang tersuci untuk melakukan permohonan. Sama-sama. Ya Yesus, Engkau berkata, Tuhan yang mengingatkan Yesus, tetapi saya mengingatkan Yesus, dengan mengatakan Dia yang tersuci. Aku percaya bahwa permohonan itu akan dikabulkan.
sama-sama. Yesus pun mengenal juga bahwa yang bahwa Yesus akan dijadikan aku sungguh percaya bahwa
Berdoa saudara-saudara itu supaya kesembuhan dan kesembuhan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa mengasihi berusaha persembahan ini dan terimalah perubahan rohani kami. Semoga berkat persembahan Kristus hidup kami mampu menjadi persembahan abadi bagi ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan sungguh kami secara baik dan menyelamatkan puji Kau setiap waktu Tuhan. Tetapi istimewa pada masa itu puji Kau dengan kemuliaan, sebab Kristus Paskah kami sudah dikumpulkan. Dialah yang mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami dari Tuhan. Sebab setelah dikumpulkan Dia tetap Muhammad lagi, setelah dibunuh Dia hidup untuk selamanya. Maka dari dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mata kemuliaan baginya dengan tangan hentinya menyanyi. Sungguh bersuara Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon berusaha persembahan dengan kekurangan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia membesar-besarkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya Dia berkata, "Terimalah dan makanlah itu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah berjamaah yang mengambil Dia, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada yang memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang yang mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah puasa misteri iman kita. Setia
Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ingin pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh dunia, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan manusia dan suku kami untuk serta semua kehidupan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua mereka berpulang dalam keadaan mati, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih ajar kami semua, agar kami mau terima dalam bahagia Tuhan bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Bertanya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidup berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan mengenal Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi mata yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala mata kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjukan dalam kita yang menunda jalan gelap, maka berenang satu doa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudara terkasih, satu dan dianggap betapa baiknya Tuhan. Dialah satu jiwa dengan kemauan yang sama. Maka berbagailah kita yang mudah terjamur dengan Tuhan. Tubuh Kristus kita selalu menguatkan kita dan mengangkat kita selalu memiliki yang pertama.
Kita doakan doa kepada Tuhan Yesus dan jembatan. Ya Tuhan, tetapi kami hidup oleh ketaatan mereka waktu mereka miskin, sehingga engkau menyerahkan mereka kepadamu. Kasihilah mereka dan bawalah mereka kepada Yesus surga. Kristus yang telah disalibkan bagi kita dan menebus kita. Haleluya. Mari berdoa. Kalau Bapa terima kasih, kami telah mengambil bagian dalam misteri kudus ini. Semoga benar-benar misteri Tuhan ini semakin menjadikan kami berkembang dalam semangat cinta kasih, seraya menantikan kedatangan kembali sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada segenap tugas Tuhan, seperti Imam, Torah, Mazmur, Nada, seperti seluruh umat yang hadir. Kita akan masih merayakan 7 kali lagi. Kita akan mengakhiri pada tanggal 27 Juni ada Kristus Yesus, sehingga kami berturut berdoakan dengan Kristus Yesus. Mari kita dengan memberkati Tuhan bersama semua saudara-saudari sekalian kita, keluarga kita, orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkat yang maha kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, berilah saat saya.
Syukur kepada Allah. Thank you.